Ya, izinkan saya sedikit untuk melihat dari perspektif Islam dan pemikiran politik Islam. Dua frasa kunci pada judul kita yang panjang itu. Pertama tentang kebebasan berpendapat, dan yang kedua tentang pemakzulan pemimpin. Ini kebetulan keduanya di cover atau ikut dibahas oleh pemikiran politik Islam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Pertama tentang kebebasan berpendapat, para ulama memahaminya sebagai salah satu dari tiga dimensi penting dari kebebasan. Dan sementara kebebasan itu adalah hak manusiawi, hak makhluk, bahkan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menyilakan manusia mau beriman maupun tidak beriman. Ini pangkal sebuah kebebasan. Yang oleh karena itu, kebebasan pada manusia ini dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada kemanusiaan itu sendiri. Dan manusia tentu pada madhab Qadariyah memiliki kebebasan berkehendak dan berbuat, free will and free act. Dan oleh karena itulah ada yang memandang seperti saya kutip saja salah seorang agak sedikit modern Muhammad Abduh melihat atau menilai kebebasan itu sebagai sesuatu yang sakral dan transendental. Istilahnya itu muqaddasah, sebagai sesuatu yang suci dan melekat dengan fitrah kemanusiaan. Manusia bebas, tentu walaupun terbatas, di lingkup kalau agama syahadatain, syahadat itu sendiri. Tetapi dia menjadi suci karena berasal dari zat yang maha suci. Sesungguhnya manusia sudah terikat dengan janji perennial, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, dan manusia mengaku bersyahadat. Namun ketika lahir di muka bumi, boleh jadi dia menyimpang dari perjanjian itu. Allah masih memberi kebebasan, imma syakiran au imma kafura, mau beriman tetap kepadaku, tetap beriman padaku atau tidak. Luar biasa. Maka kalau kita lihat pada proses kejadian manusia, ketika manusia pertama Adam telah diciptakan dan malaikat diminta untuk bersujud kepada Adam, malaikat bertanya, adakah engkau akan menciptakan makhluk yang senantiasa menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi? Allah sang pencipta tidak membungkamnya, hanya menyatakan, aku lebih tahu tentang apa yang kau tidak tahu. Tidak ada satu ruang kebebasan pada makhluk. Maka Muhammad Abduh menyimpulkannya kebebasan itu sebagai sesuatu yang sakral, transendental, muqaddasah. Bahkan Abduh menilai kebebasan itu hanya bisa diaktualisasikan oleh manusia kalau manusia sudah melewati dua fase kehidupannya, yaitu fase tabi'i, yaitu fase eksistensi alamnya, ketika manusia itu masih berada di dalam kejadian, dalam satu kemunduran, maka manusia melewati itu dan melewati fase ijtimai, sosial, komunal, ketika manusia sudah bertamadun, berbudaya dan berperadaban Maka kebebasan itu sesuatu yang tinggi. Hanyalah pada manusia beradab ada kebebasan, ada pemberian kebebasan, dan tentu logika sebaliknya adalah tidak beradab. Kalau ada orang, pihak, rejim yang ingin menghalang-halangi, apalagi meniadakan kebebasan itu. Nah, inilah yang kemudian diturunkan para pemikir politik Islam itu melihat tiga kebebasan asasi yang inheren dalam diri manusia: kebebasan beragama, kebebasan berbicara atau berpendapat, dan kebebasan memilih serta untuk dipilih.
Ketika terjadi perkembangan kebudayaan manusia, maka diperlukan kepemimpinan dan lain sebagainya. Maka apa yang dibicarakan menyoal kebebasan berpendapat ini mempunyai landasan teologis, filosofis yang kuat pada pemikiran Islam, dan oleh karena itu apa yang dirumuskan di dalam traktat yang ada dalam sejarah peradaban manusia, sejak Magna Carta sampai nanti Universal Declaration, umpamanya ya, IPCCR dan lain sebagainya, termasuk juga deklarasi Kairo, yaitu hasil dari konferensi OKI tentang hak-hak asasi manusia, ya, sangat-sangat memberikan ruang bagi kebebasan itu sendiri, ya. Dan ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang disebut tadi pasal 28 ya, membakukannya, dan saya berkeyakinan beberapa tokoh bangsa ketika perumusan Undang-Undang Dasar 45 itu, termasuk Soekarno, apalagi tokoh-tokoh Islam, sangat paham tentang prinsip-prinsip kebebasan yang ada dalam Islam dan dalam sejarah pemikiran Islam gitu. Ya, oleh karena itu ya, terus terang kita terganggu ya jika ada rejim yang cenderung otoriter, represif, dan anti ya kebebasan berpendapat, dan apalagi tentu ada syaratnya ya, tidak keluar dari norma-norma, etika-etika, dan nilai-nilai yang disepakati. Selama berada dalam koridor dan lingkaran itu, maka itu adalah hak rakyat warga negara yang dalam sejarah, dalam pemikiran politik Islam itu disebut dengan sebagai hakul mu'arodoh. Walaupun pemimpin, imam, khalifah ya, naik ke takhta kepemimpinan atas dasar bai'ah, al-bai'ah wal mubaya'ah, setelah proses pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi dan seterusnya, mungkin tidak perlu ke sana. Kemudian di bai'at, ya, ada yang berpendapat itu tuntas, tidak dapat ditarik kembali, tapi banyak ulama lain mengatakan sesuatu yang bisa, apalagi jika amanat kepemimpinan itu tidak ditunaikan sebagai amanat. Jika ada penyimpangan dari amanat, maka kelompok ini ya, memberikan hak kepada rakyat warga negara yang disebut dengan hakul mu'arodoh, hak untuk mengkritik, untuk mengoreksi, dan bahkan nanti hak untuk menyoal kembali amanat yang telah diberikannya itu, untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan itu yang disebut dengan pemakzulan ya, yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian diambil oleh bahasa Indonesia. Walaupun pengetahuan saya yang dangkal tentang hukum tata negara itu tidak disebut ya, Undang-Undang Dasar 45 tidak menyebut pemakzulan ya, dan juga tidak dalam nada impeachment, atau mungkin dalam nada impeachment yang saya kira banyak pakar sudah membandingkan pemakzulan ini berbeda dengan impeachment. Impeachment lebih pada satu proses, pemakzulan itu nanti pada hasil akhirnya ya, yang di dalam istilah-istilah ilmu politik Islam itu banyak ya, umpamanya makzul dari kata azala ya, yang artinya itu mencopot sesuatu, menyingkirkannya ke samping sehingga dia tersingkir. Azla, azala, ada dalam lisanul Arab ya. Ini standar untuk memahami konsep berbahasa Arab. Azala syai' yu'ziluhu azlan wa azzalahu fa'tazala wa na'azala wa ta'azzala nahahu haniban janiban fatanaha. Itu tadi. Jadi mengandung arti secara harfiah etimologis mencopot sesuatu, menyingkirkannya sampai dia tersingkir. Itu arti pemakzulan. Saya kira sangat kuat dibandingkan dengan impeachment di dalam bahasa Inggris gitu. Nah, saudara-saudara semua ya, maka di dalam tradisi pemikiran politik Islam ada beberapa gradasi dari pemakzulan itu. Ada yang sekedar azlul hakim ya, dalam arti penyingkiran, pencopotan tadi itu.
atau apa, iqalatul hakim, hampir sama. Tapi ada tingkat yang tertinggi, al-khuruj anil hakim. Kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan aksi-aksi, ya, terutama sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentu karena ada syarat-syarat tertentu gitu. Jadi Islam dan pemikiran politik Islam sangat tegas dan keras, ya. Kenapa? Karena amanat kepemimpinan itu sudah suci, bukan amanat rakyat, tapi amanat Tuhan gitu. Maka oleh karena itu sesuatu yang harus diemban, dan banyak ayat Al-Quran, ya. Bukan pada tempat dan waktunya saya menjelaskan itu, ya. Maka ya, pemakzulan itu sesuatu yang dimungkinkan. Dan di dalam pendapat beberapa teoretikus politik Islam yang mungkin ingin saya kutip, ya, umpamanya Al-Mawardi yang sangat terkenal itu, ya, pemakzulan imam, pemimpin itu mungkin dilakukan jika syarat-syaratnya sudah tertanggalkan. Yang pertama, adamul adli, ketiadaan keadilan. Jika seorang pemimpin sudah tidak berlaku adil, ya, lawan keadilan itu az-zulm, kezaliman, seperti tidak mampu menciptakan keadilan dalam masyarakatnya, di kalangan rakyat warga negaranya, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya daripada yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, katakanlah indikatornya Gini indeks dalam sebuah negara, ya. Ini sangat asasi sekali, karena itu adalah syarat utama dari seorang pemimpin. Maka jika itu hilang atau berkurang, adamul adli, itu syarat sudah dapat dilakukan pemakzulan. Yang kedua, Al-Mawardi mengisyaratkan adanya adamul ilmi, ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan, kelangkaan visi, terutama tentang cita-cita hidup berbangsa dan bernegara itu. Tentu dalam kaitan khilafah dulu itu, ya, satu visi kepemimpinan yang sangat kuat untuk membawa rakyat warga negara kepada sa'adatul dairain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu dalam konteks negara modern, visi itu tiada lain adalah cita-cita nasional sesuatu bangsa, seperti bangsa Indonesia, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jika keadilan tidak mampu untuk diwujudkan, ditampilkan oleh seorang pemimpin, adamul akli, ini sudah bisa menjadi syarat bagi pemakzulan. Adamul ilmi maksud saya, yaitu pemahaman visi yang yang tidak sesuai, ya. Seperti kalau di Indonesia betul-betul tidak memahami Pancasila, karena Pancasila yang katanya diperingati lahirnya hari ini, walaupun proses kelahiran Pancasila bertahap hingga menjadi definitif 18 Agustus itu, ya. Kalau Pancasila Bung Karno kan ketuhanannya di bawah, nomor 5 kalau tidak salah gitu. Maka tidak absah kalau hari beliau berpidato dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Sebelumnya sudah banyak tokoh yang berpidato, setelahnya banyak tokoh berpidato, dan nanti 22 Juli juga ada kesepakatan Piagam Jakarta, dan baru kemudian menjadi definitif pada 18 Agustus itu. Sebenarnya hari lahirnya Pancasila itu 18 Agustus pada hemat saya, tapi biarlah, itu bukan masalah besar bagi kita, ya. Nah, tapi kita harus perlu luruskan sejarah, ya. Ketika visi tentang Pancasila, apalagi yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman kegiatan-kegiatan akademik, pemberangusan mimbar akademik, itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena praktek-praktek sebaliknya, ya, adalah pembodohan kehidupan bangsa. Oleh karena itulah saya berpendapat, ya, ini sangat esensial. Tapi masih saya ingin lanjutkan kepada Al-Mawardi, juga karena ada nuksan tasarruf. Ketika seorang pemimpin di sebuah negara, di sebuah bangsa itu kekurangan kekuatan, ada musyaukah, kehilangan kewibawaan karena kehilangan dan kekurangan kemampuan untuk memimpin, terutama dalam satu situasi kritis, ya. Dan seorang pemimpin itu akan dilihat pada pada masa kritis. Bisakah dia memimpin?
Maka ya ada mutasorok ini dalam oleh para ulama itu karena ada apa namanya al-hijr, tahjir jika seorang pemimpin tertekan oleh kekuatan-kekuatan lain. Ya, tertekan kemana? Yang kedua itu, yang pertama ini terdikte oleh kekuatan-kekuatan lain, terdikte oleh orang baik keluarganya atau orang yang terdekatnya ya, untuk bisa menjalankan kepemimpinannya. Atau yang kedua ya karena al-qahru, karena tertekan. Seperti dalam hubungan internasional, ketika kita kehilangan kedaulatan, karena kita tunduk dan patuh pada kekuatan-kekuatan asing itu. Maka ya sebelum saya akhiri ya, Imam Al-Ghazali menyetujui bahkan memungkinkan adanya pemakzulan pemimpin itu ya. Dalam istilah beliau, jika ada az-zulmu ya sama tadi dengan Al-Mawardi, keadilan atau kezaliman, terutama orientasi represif, diktatorsif ya. Dan saya melihat apa kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun constitutional dictatorship, kediktatoran konstitusional bersemayam di balik konstitusi ya, seperti ada ya produk, perpu jadi undang-undang dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain ya. Dan juga kemudian menimbulkan gairu syaukah, istilah Imam Ghazali itu, tidak ada lagi political power, political leverage, bukan lagi dapat memimpin, dan oleh karena itu masyarakatnya akan mengkritik. Maka Rashid Ridho lebih modern dari Imam Al-Ghazali pada awal abad ke-20 ya. Beliau bahkan menyerukan kepada rakyat untuk melawan ya, pemimpin yang zolim, kepemimpinan yang zolim, kepemimpinan yang tidak adil ya. Dan terutama jika kepemimpinannya itu membahayakan kehidupan bersama, seperti melanggar konstitusi ya. Dan sekarang ini kita lihat kehidupan nasional kita mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi dari nilai-nilai dasar itu. Dan ketika katakanlah umpamanya ya soal komunisme yang jelas-jelas pada TAP MPR terlarang, tapi ketika diberi ruang gerak dan tidak melakukan tindakan apa-apa ya terhadap persebaran dan kebangkitannya kembali, ini sungguh membahayakan. Dan kita hanya akan menyediakan jalan bagi pengulangan sejarah di Indonesia ini dan mengganggu serta akan menggoyahkan negara Pancasila itu sendiri, ya ikut didirikan rame-rame gitu. Oleh karena itulah ya dalam kaitan ini saya hanya ingin memberikan perspektif pemikiran Islam bahwa apa yang ingin dibahas saya ingin katakan memiliki landasan pada agama, pada Islam dan pada pemikiran politik Islam, dan absah adanya ya. Kalau kita ingin membicarakan dan apalagi mungkin kawan-kawan akan menjelaskan bagaimana perspektif dari konstitusi kita dan dari berbagai sudut pandang ya. Dan ini ya tentu mahutama sebagai lembaga ilmiah, lembaga akademik memiliki kewenangan, hak dan bahkan memiliki kewajiban untuk membicarakannya, terutama ya untuk adanya kebaikan, kemaslahatan bagi kehidupan kita bersama berbangsa dan negara. Saya kira ini, mohon maaf agak panjang, yang ingin dan dapat saya sampaikan sebagai sebuah perspektif lain itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jeda untuk sholat walaupun sudah terlambat tadi. Terus terang selama 3 jam ya saya merasa berada dalam perkuliahan di Fakultas Hukum 3 semester. Begitu banyak pelajaran yang kita peroleh, terutama tentang topik yang dibahas ya. Dan kalau boleh saya sedikit menggarisbawahi dan melanjutkan apa yang saya sampaikan sesuai dengan bidang saya, pemikiran politik Islam. Maka Islam memberikan landasan teologis dan politis maupun etika politik tentang yang disebut dengan pemakzulan. Bahkan sebagaimana saya katakan tadi, konsep pemakzulan dalam Islam itu
ada gradasinya dan pada tingkat yang tertinggi, sebagaimana juga disarankan oleh para ulama, adalah adanya gerakan yang bersifat ekstra konstitusional untuk melengsarkan seorang pemimpin, imam atau khalifah pada waktu itu, terutama ketika jalan-jalan konstitusional itu sendiri telah terkunci, dan penguncian itu boleh jadi karena tindakan inkonstitusional dari para pemimpin, seperti lembaga-lembaga negara yang tidak fungsional lagi gitu. Nah, maka dalam kaitan ini pemakzulan dan wacana, pikiran maupun gerakan rakyat itu diniatkan sebagai manifestasi dari ajaran agama, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk menyuarakan kebenaran. Dan kaum akademisi, ilmuwan dan cendekiawan sejatinya adalah ulul albab yang harus menyuarakan kebenaran. Dan hadis Nabi mengingatkan pada umat Islam bahwa afdolul jihad qaulu haqqin li sultanin jair. Semulia-mulianya jihad dan perjuangan itu adalah mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim atau yang bertindak sewenang-wenang. Jadi kuat sekali pesan Islam. Dan pemakzulan dari al-azlu, al-uzla itu bisa bersifat politik dan bisa bersifat moral. Jadi ada pemakzulan politis ya, yaitu melengsarkan pemimpin secara politis, baik lewat jalur konstitusional atau ketika jalur konstitusional sudah terkunci karena ada perselingkuhan antara lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu dengan pemimpin itu sendiri, ya, itu yang bersifat pemakzulan politis. Nah, tapi juga ada pemakzulan moral, dalam arti ya melakukan gerakan moral, karena Islam juga memesankan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada kewajiban untuk taat pada pemimpin atau makhluk yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan pelanggaran, termasuk tentang cita-cita hidup bersama itu. Maka rakyat yang tidak bersetuju sudah melakukan pemakzulan secara moral, ya uzlah, memisahkan diri, atau mufaraqah yang pernah terkenal juga dalam praktek seperti dulu di organisasi Islam gitu. Inilah dasar dari pemikiran politik Islam yang biasa saya ungkapkan. Dan bagi kita di Indonesia ini, saya kira yang paling penting adalah kebenaran harus kita katakan sebagai kebenaran, dan tidak perlu ada yang gerah dan apalagi membalas. Saya tahu ya banyak bullying, apakah buzzer atau tidak, tapi kan para penegak kebenaran itu tidak ada masalah dengan mereka. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, selama kita yakini ini adalah sebuah keyakinan moral dan untuk kebaikan hidup berbangsa dan negara. Dan terus terang saya pribadi dalam menegakkan konstitusi, karena cita-cita nasional telah dilanggar, terjadi deviasi, distorsi dan disorientasi dalam kehidupan bersama ini, termasuk dari Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila terlalu banyak dikatakan tapi kurang diperbuatkan, dan ucap dan laku terlalu berjarak. Terima kasih.